Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaza. Di sini saya akan melakukan pengolahan data batimetri penginderaan jauh ke lautan. Langsung saja kita membuka aplikasi Snap-nya. Di sini kita ke file, open product, lalu ini masukkan data yang sudah di-download sebelumnya. Oke, setelah datanya sudah dimasukkan, lalu kita klik kanan, jadi buka raster, habis itu subset, pilih subset, tunggu saja. Di sini ukurannya kita pilih kajian yang ini. Lalu setelah itu kita klik kanan, open FTP image, oke. Lalu setelah itu, setelah jadi ini, kita mengambil data yang ini, pulau itu, terus yang ini kita open RGB juga. Lanjut setelah itu, untuk kita tekan yang tanda plus, lalu pilih T point. Di sini kita pencet shift untuk ISO 50 sampai ke bawah semuanya, diklik, lalu kita delete atau hapus semuanya. Terus setelah itu ada data vektornya, kita ke rectangle drawing toolsnya ini kita buat mengelilingi pulau. Oke, ini cukup. Lalu setelah itu klik ini, kita ke optical, water, sentinel, terus ini proses, lalu kita pilih ini processing mode, deadline procedure, terus kita prosedur parameter. Untuk namanya itu sesuaikan nama dengan geometri ini, geometri. Lalu selanjutnya ini kita pilih yang kita shift 2 3 4, lalu di sini harus berurutan 2 CTRL B 2 3 4, dan pilih yang reference band ini band 8, lalu tinggal run, tunggu saja, mungkin akan saya skip. Setelah itu ini tinggal di OK kan saja dan close. Setelah keluar tunggu kita kecil. Dan untuk yang ketiga ini kita klik kanan, open RGB,
oke, oke, datanya akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita klik kanan ke data yang ketiga ini, lalu save produk as, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Usahakan di dalam satu folder yang sama biar tidak susah datanya. Dan kita ubah namanya setelah mungkin battery batimetri. Lalu kita save. Oke, setelah itu setelah di save kita akan mengolah datanya ke website ArcGIS. Lalu setelah kalian masukkan datanya, membuka ArcGIS, lalu kita ke add data, masukkan pada data yang tadi. Setelah datanya sudah dimasukkan semua, kita ke search, lalu kita cari composite band. Lalu klik 2 kali untuk composite bandnya. Setelah itu kita masukkan datanya, kita dengan drag saja biar lebih cepat. Oke, setelah itu langsung oke kan saja. Mungkin akan saya skip. Lalu setelah masuk composite bandnya, kita ke add data lagi, lalu masukkan SAP Indo. Oke, setelah itu kita ke editor, lalu start editing, lalu kita blok saja flow kajian kita. Oke, setelah itu kita ke Windows Image Analysis. Setelah ke Image Analysis, kita centang yang hanya centang composite band ini saja. Jadi langsung itu setelah itu kita ke Max. Oke, setelah di Max, lalu kita stop editing. Save dulu baru stop editing. Oke. Kita ke mouse ini, kita klik kanan, lalu ke data, lalu export data. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita ke mouse ini, kita klik kanan, lalu ke data, lalu export data. Di sini kita langsung search saja. Nah, selanjutnya kita masuk. Lalu untuk yang ini Max-nya
kita salah, klik kanan yang marksnya ini, lalu data, export data, langsung kita save saja. Yes. Baik, selanjutnya setelah di save yang hard disk tadi, lalu kita ke satelit define SDB, web aplikasi SDB, lalu kita ke load item, masukkan yang kita save tadi, yang formatnya TIFF, upload, lalu yang load sampelnya ini kita pilih ini yang SAP, lalu load lagi. Oke, setelah itu ini pilih yang SMLDL, lalu untuk low limit ini -2, lalu untuk regression methodnya itu ada nampaknya saya salah menggunakan SDB. Sebelumnya tidak ada support vector machine dikarenakan SDB yang saya gunakan itu versi yang 4.0.1 tadi sebelumnya. Yang untuk ada vektor support vector machine-nya itu di versi 3.6.1 ini. Jadi kita ulangi lagi, import file, masukkan file yang tadi, kita ulangi lagi seperti yang tadi. Load, open file, gunakan yang SAP, load, lalu setelah itu kita ubah untuk depth headernya itu kita pilih yang ZMSL, lalu untuk bottom limitnya itu menggunakan -22, lalu setelah itu untuk KNN nya kita pilih KNN, lalu kita klik general prediction, tunggu hingga loadingnya selesai, lalu setelah itu kalian save into file, lakukan dan ulangi untuk setiap 4 metode ini. Lalu setelah selesai di generate prediction, pencet OK. Setelah itu kita save file into file. Kita checklist semua filenya.
Pilih lokasi filenya untuk disimpan di mana. Hmm, saja. Di sini kita namai KNN. Lalu selanjutnya kita lakukan multilinear regression. Lakukan hal yang sama juga, dan setelah generation lalu save into file. Lalu setelah itu kita ke ArcMap dan kita masukkan data yang kita tadi, yang aktif. Lalu setelah itu kita klik kanan ke KNN nya dan kita ke properties. Lalu setelah ke properties kita ke simbol. Habis itu kita ubah colornya jadi yang biru muda ketua. Nah, kita ke kelas view ini, terus pilih yang biru muda ke biru tua dan klik kanan lalu flip color. Sudah, setelah itu kita oke kan saja, dan kita lakukan ke setiap metodenya. Lalu setelah diubah colornya dan di flip colornya, setelah itu kita masukkan data SAP Indo. Lalu setelah dimasukkan data SAP Indo, kita blok sini. Setelah itu kita ke start editing, edit kabur, oke kan saja, lalu kita blok. Tunggu. Lalu setelah di editing, kita akan save dan stop editing. Di sini untuk KKN nya
kita image analysis, kita masking untuk setiap metodenya. Lalu setelah sudah menjadi seperti ini, sudah di max, tinggal kita layout. Lalu layout seperti biasa, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan lakukan layout untuk semua metodenya. Sekian dan terima kasih.